Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ternak, sobat yang guru, jumpa lagi di channel yang guru. Bagaimana kabar sobat ternak semuanya? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya kita akan bersama-sama belajar tentang hal apa saja yang harus kita kuasai sebelum upgrade ke kandang yang lebih besar. Sebelum memutuskan untuk mengelola ternak ayam menjadi lebih besar, ada beberapa hal yang harus kita kuasai. Yang pertama, kuasai ternaknya. Ternak dalam skala besar dengan skala kecil tentunya berbeda. Berdasarkan pengalaman, semakin banyak ternaknya, maka persentase kematiannya juga semakin tinggi daripada kita beternak dalam jumlah sedikit. Jika dalam beternak kita tidak punya kemampuan untuk mengelola ternaknya, maka dipastikan kita akan gagal. Jika dirasa sudah punya kemampuan untuk mengelola ternak dalam skala kecil, maka bisa dicoba untuk upgrade ke skala menengah atau skala besar. Yang kedua, kuasai pakanmu. Dalam beternak skala kecil atau skala rumah tangga, tentu soal pakan ini tidak begitu ada permasalahannya. Ibaratnya kalau kita membutuhkan pakan, kita bisa membeli langsung di toko sekitar rumah atau toko-toko lain dalam jumlah pakan yang sedikit. Tetapi ini berbeda ketika jumlah ternak kita ini banyak, maka kebutuhan pakan juga akan lebih banyak. Sehingga kita harus pastikan bahwa suplai pakan kita harus mencukupi. Sehingga tentu kita harus mencari supplier atau penyuplai dalam skala yang lebih besar, yang selalu menyediakan pakan secara terus-menerus, khususnya pakan yang non pabrikan. Jangan sampai ketika nanti di tengah perjalanan kita kehabisan stok pakan. Yang ketiga, kuasai lingkunganmu. Dalam beternak ayam ini lingkungan kita juga sangat penting. Tentu ini tidak lepas dari permasalahan kandang. Masalah yang sering terjadi di lingkungan ini disebabkan karena bau kandang yang nantinya bisa merembet ke permasalahan yang lebih besar. Sering kita jumpai ketika beternak ayam adalah mendapat protes dari masyarakat sekitar karena terkendala bau kandang ayam. Ya, mungkin kita bisa mengatasi dengan meminimalkan bau kandang. Kemudian lokasi kandang sebaiknya adalah jauh dari lingkungan tempat tinggal warga. Dan untuk lebih enaknya biasanya memberikan kompensasi kepada masyarakat yang berada di sekitar kandang. Yang harus kita kuasai keempat adalah kuasai pasarmu. Dalam beternak yang ketika skala kecil ini kita bisa menguasai pasar, belum tentu ketika kita upgrade ke skala menengah atau skala besar kita dapat menguasai pasar tersebut. Banyak peternak yang ketika skala kecil ini berjaya, tetapi setelah upgrade skala menengah atau skala besar malah menjadi gulung tikar. Banyak peternak pemula yang gulung tikar ini karena tidak mampu menjual hasil ternaknya, sehingga mereka menjual hasil ternak mereka di bawah harga pasaran, atau bahkan kadang ternak menumpuk sampai banyak di kandang tetapi tidak ada penjual yang mau mengambil karena di luar sana juga stok melimpah. Jika memang sudah waktunya untuk dijual, segeralah dijual, karena semakin lama ditahan di kandang maka semakin kecil keuntungan kita.
pastikan sebelum memutuskan untuk beternak yang lebih besar ini sudah ada pasar yang siap menampung hasil ternak kita. Paling tidak kita sudah ada ancer-ancer kemana ternak kita ini akan dijual, kepada siapa ternak kita ini akan dijual. Lebih baik punya pembeli yang kontinu, yang membeli dengan harga yang stabil tapi mau menampung hasil ternak kita secara terus-menerus, daripada pembeli yang ketika barang langka ini membeli dengan harga tinggi tetapi ketika barang ini banjir di pasaran mereka menghilang. Jika mampu, maka kita juga bisa menjadi atau menjual langsung kepada konsumen, ya, otomatis dengan harga yang lebih tinggi daripada kita menjual ke pengulak atau pengepul. Yang kelima, berikan haknya sesuai dengan yang semestinya. Dalam hal ini ada beberapa yang harus kita penuhi, yaitu yang pertama adalah anak kandang. Ya, kita harus membuat anak kandang ini selalu senang, ya, karena dari pengalaman kita ketika hatinya sedang gundah maka itu juga akan mempengaruhi hasil dari ternak kita. Yang kedua, haknya ternak, ya. Untuk hanya ternak di sini mulai perawatan dan pakan ini harus kita berikan sesuai dengan kebutuhan ternak kita. Yang ketiga, haknya anak yatim piatu dan fakir miskin serta orang-orang yang berhak mendapatkannya. Ini jangan sampai kita lupa. Yang keempat, haknya keluarga dan orang dekat kita serta haknya orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kandang kita. Jika kita sudah menguasai semua itu, insya Allah ternak kita ini akan berhasil. Semoga ternak saudara-saudara semua bisa berhasil dan tambah maju serta semakin besar dan berkembang. Semoga sukses selalu dalam beternak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.